warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna min fadlillah anna alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, wa'adama ahatana kembalikan kita, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus masjid dan juga panitia Ramadan. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, alim ulama, ustadz ustazah dan imam kita, wabil khusus guru kita, izin gue ya. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang berhadir pada kesempatan ini. Wabil khususnya Bapak Ibu, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya anak yang soleh dan solehah, umurnya, rezekinya dan usahanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang saya hormati, saya muliakan, tema yang kita angkat pada pagi hari ini, pada hari yang ke-26 dari Ramadan ini adalah ada 3 benteng kekuatan umat Islam. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang saya hormati, saya muliakan, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan al-khusunu salasatun, benteng kekuatan perlindungan kita orang beriman ini, apalagi di akhir zaman ini, kata Nabi adalah salasatun, ada 3. Ada 3 benteng kekuatan kita. Namanya benteng kekuatan, disitulah kita berlindung dari semua serangan yang datang dari berbagai penjuru, yang datang dari yang sama dengan kita, yang di luar daripada kita, yang dalam intern dan internalnya, semuanya adalah menyerang kita semua. Baik ia adatnya, baik ia politiknya, baik ia ekonominya, baik ia kebiasaannya, semuanya menyerang kita semua. Maka 3 benteng inilah Bapak Ibu yang mampu untuk bisa menangkis itu semua. Yang pertama kata Nabi, masjidun husnun
Yang pertama, benteng kekuatan kita, perlindungan kita nomor satunya adalah masjid. Masjid itu berasal dari tiga huruf. Berasal dari kata huruf sin, jim, dal, sajad, sujud. Ketika disebutkan masjid, maka kemudian berubah makna tempat bersujud. Masjid adalah tempat bersujud. Ini adalah benteng kita. Bab disebutkan kata para ulama, masjid itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir bandang. Bagaimana sejarah memaparkan itu dengan sedemikian rupa? Semuanya habis, semua rata semua. Yang selamat hanyalah yang berada di bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Dan tidak semua orang yang dekat dengan Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam bahtera ini. Sejarah mencatat termasuklah anak dan istrinya Nabi Nuh itu adalah tidak termasuk di dalam bahtera itu. Habis semua, hanyut ditelan banjir bandang. Siapakah mereka yang berada ini? Hanya orang-orang pilihan saja, Bapak Ibu. Itu makanya orang yang datang ke rumah Allah ini orang-orang pilihan, Bapak Ibu. Tak semua orang bisa datang ke rumah Allah ini. Ada satu ulama mengatakan begini. Ketika seseorang tidak bisa datang ke rumah Allah, bukan berarti jarak rumahnya jauh, bukan. Bukan karena kesibukannya, bukan. Tapi kata ulama ini, apa katanya? Sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang tersebut untuk memijakkan kakinya datang ke rumahnya ini. Tuh, makanya nanti ketika di negeri akhirat dibukakan semua laporan, ada orang yang dalam uraiannya ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Keterangannya ini tak enak. Keterangannya pipis, 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 BAB, pipis, BAB, pipis. Dia datang ke masjid, pipis, BAB, itu aja. Ke masjidnya enggak. Kenapa? Ini tempatnya adalah tempat yang mulia. Orang yang datang ke tempat ini orang pilihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Apa kata Rasulullah tentang masjid itu? Inna ahabballahi fil bilad masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling mulia, yang paling Allah cintai dalam satu negeri itu adalah masajiduha, adalah masjidnya. Masih kuat dalam ingatan kita lebih kurang 4 bulan yang lalu. Musibah menyapa negeri kita ini, Bapak Ibu, pada 3 provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang 3 provinsi ini pada titik-titik tertentu luar biasa banjirnya, Bapak Ibu. Habis. Berapa perkampungan habis semua. Pertanyaannya, apa yang tersisa, Bapak Ibu? Apa yang tersisa? Yang dijaga langsung oleh Allah, utuh dia. Padahal di sekitarnya habis semua, Bapak Ibu. Masjidnya saja yang tersisa. 2004 tsunami luar biasa, Bapak Ibu. Korban yang berjatuhan ribu. Yang Allah selamatkan apa? Masjid. Dan orang yang masuk ke masjid aman. Diselamatkan oleh Allah. Jadi itu semua sudah Allah nampakkan semua, Bapak Ibu. Allah nampakkan jelas.
Dan orang yang selalu datang ke rumah Allah dijaga oleh Allah. Ada kejadian di Sumber. Rumah dia ada di belakangnya kebun cabenya. Itu tidak disentuh banjir. Semuanya habis. Sekelilingnya habis semua. Tapi rumahnya dengan kebunnya yang ada di belakangnya tak disentuh banjir itu. Ditanya oleh wartawan, apa sih amalanmu? Apa sih profesimu, pekerjaanmu, sehingga ini tidak dia lewati oleh banjir? Apa jawaban dia? Yang kulakukan, aku ini adalah pengemis. Pengemis, kata dia. Yang bertanya ini menyangka pengemis yang seperti yang ada yang kita saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dalam pikiran dia. Apa kata dia? Maksud mengemis itu adalah di setiap malam itu aku mengemis kepada zat yang memiliki alam semesta ini. Lihat Bapak Ibu. Allah jaga dia. Allah jaga. Itu makanya yang berkaitan dengan masjid ini semuanya adalah istimewa Bapak Ibu. Langkah kakinya bernilai. Masuknya dia bernilai. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang menyempurnakan wuduknya dari tempat tinggalnya, fa ahsanal wudu', dan maka dia menyempurnakan wuduknya sebaik-baik wuduk yang dia bisa lakukan. Summa masya, kemudian dia pun berjalan ila buyutillah, ke rumah-rumah Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Langkah kaki kanannya adalah mendatangkan pahala dari Allah. Langkah kaki kirinya menghapuskan dosa-dosanya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Masuklah dia ke pintu-pintu rumah Allah ini. Melangkahkan kaki kanannya, dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abawaba rahmatik. Ya Allah, ampuni aku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk dia. Salatlah dia sebagai penghormatan ke rumah Allah ini, yang dikenal dengan tahiyatul masjid, yaitu salat sunat tahiyatul masjid. Habis salat dia, lalu dia pun berzikir, berdoa dia kepada Allah. Apa yang terjadi? Sepanjang dia di rumah Allah ini tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka kemudian para malaikat pun mengelilinginya, berdoa, berseru, bermohon kepada Allah. Dua doa mereka Bapak Ibu. Apa doa yang pertama yang dikumandangkan oleh para malaikat itu Bapak Ibu? Yang pertama, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Amin. Amin. Yang kedua doanya, doa malaikat ini menembus aras. Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmati dia. Amin. Itu makanya Bapak Ibu datang ke rumah Allah ini nyamannya luar biasa. Saking nyamannya asal datang ke masjid. Itu saking nyaman itu. Mantu aja bawanya. Kenapa? Karena nikmatnya itu. Nyaman luar biasa. Itu makanya kalau ada orang yang punya penyakit susah tidur, ada terapi yang terlewat sama dia itu. Apa terapi yang belum dilakukannya? Itu dia tadi. Tak datang dia ke masjid. Nah, jadi kalau ada orang yang punya penyakit susah tidur, pakailah terapi ini. Apa terapinya? Datang ke masjid. Ya. Tapi ikut prosedur Bapak Ibu. Pertama, dia harus sempurnakan wudhu dulu. Berwudhu. Terus pakai pakaian yang terbaik. Datang dia ke masjid. Nah, langkah kaki kanan masuk. Habis itu langsung duduk. Nah, tahiyatul masjid dulu.
Insya Allah tak sampai 10 menit, lewat dia. Jadi terapinya datang ke masjid. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang saya hormati, saya muliakan. Di belahan bumi ini, Bapak Ibu, luasnya bumi ini, ada 5 yang langsung berhubungan dengan langit. Koneknya langsung ke langit ya. Ketika dia berdoa, langsung menembus ke langit dia. Doanya diijabah oleh Allah 5 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Jadi orang berdoa di Masjidil Haram itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Dahsyat luar biasa. Tapi belakangan ini masalah doa ini sudah banyak juga macam ragamnya orang berdoa. Ada orang habis sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, langsung pulang. Nggak pakai doa-doa. Ditanya, ngapa nggak berdoa? Kan sudah berdoa waktu sholat, kata dia. Ada model begitu. Ada enggak Bapak Ibu? Mana orangnya? Tuh, satu, langsung pulang tadi itu. Satu. Ada orang yang kedua, orang berdoa, memang super kilat doanya. Dah, pergi. Berdoanya memang luar biasa cepatnya Bapak Ibu. Sekali ditanya, apalah doamu begitu cepat? Lebih cepat dari kilat doamu. Dengarin doa dia Bapak Ibu. Apa doa dia? Ya Allah, kayak kemarin saja. Dah, pergi dia. Itu aja doanya Bapak Ibu. La ilaha illallah. Padahal diberikan kesempatan Bapak Ibu. Berdoa itu ibadah. Allah yang memerintahkan berdoa Bapak Ibu. Allah yang memerintahkannya. Apa kata Allah? Wadu'uni. Kalian minta padaku. Disuruh kita meminta kepada Allah. Janji Allah apa Bapak Ibu? Astajib lakum. Ku kabulkan, ku perkenankan doamu. Coba. Kurang apa lagi? Disuruh kita meminta, dijanjikan untuk dikabulkan. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu. Ibu lebih senang mana tetangganya? Yang di kanan mulai pagi sampai larut malam, sebentar-sebentar minta. Nggak peduli dia mau istirahat, kita pokoknya bentar-bentar. Assalamualaikum ibu. Minta ini dia. Nggak sampai 10 menit datang lagi, minta lagi dia. Yang kedua, sebelah kirinya, itu dia Ustadz, tetangga yang sebelah kiri ini sejak dia pindah kemari, tak pernah sekalipun minta ke kami. Mana yang ibu senangi? Yang kanan sibuk minta, yang kiri tak pernah minta. Mana yang ibu senangi? Hah? Halo? Jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Hah? Yang mana? Ayo. Yang kiri ya. Itu udah nampak kan? Tapi Allah Bapak Ibu, semakin banyak kita memohon, meminta kepadanya, tambah senang Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena perbendaharaan kekayaan Allah tak terbatas Bapak Ibu. Lahu mulkus samawati wal ardh. Allah pemilik langit dan bumi, alam semesta ini Bapak Ibu. Ketika Allah mengabulkan doa hambanya, seluruh hambanya dikabulkan doanya, rugikah Allah? Kurangkah kemilikannya? Bangkrutkah Allah? Tak terbatas Bapak Ibu. Maka tempat yang pertama yang langsung connect bersambungan dengan langit adalah Masjidil Haram. Yang kedua, yang langsung berhubungan dengan langit yang kedua adalah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika para haji wukuf di padang Arafah. Itu doa diijabah Bapak Ibu. Kalau kita saksikan orang-orang yang sampai ke sana Bapak Ibu, banyak juga macam ragamnya sampai di sana. Ada memang betul-betul dia bermuhasabah diri, menetes air matanya, mengenang kesalahan kesilapannya, beristighfar dia, bertaubat dia, bermohon banyak kepada Allah. Ada lagi Bapak Ibu, berdoa dia bentar, habis itu diambil HP-nya. Hai guys, kata dia. Sibuk main HP dia.
Ada. Ada yang sibuk ngantuk-ngantuk aja. Padahal tempat itu adalah langsung koneknya dengan langit, yaitu Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 2. Yang ketiga adalah Raudhah. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi tentang Raudhah itu? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumahku dengan mimbarku. Raudhah adalah taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Doa diijabah. Nah, dulu sebelum pandemi Bapak Ibu, kalau masuk ke Raudhah itu masih dibatasi dia. Laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Kalau dia kuat main dorong-dorongan, main tolak-tolakan, pergilah dia. Boleh tuh, boleh. Masuk saja, kapan saja bisa masuk. Tuh sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi diatur lagi Bapak Ibu. Gimana aturannya? Ini tidak ada lagi batasannya. Tapi pengaturannya adalah masuknya ke Raudhah itu bergantian. Habis subuh sampai sebelum zuhur, ibu-ibu. Iya kan? Habis zuhur sampai malam, bapak-bapak. Nah, masuk ke sana ada lagi namanya adalah nusuk, ada tasrehnya. Ada tasreh. Di sana dibatasi pula waktunya. Tak lama pula di sana Bapak Ibu, lebih lama antriannya ketimbang di dalam Raudhahnya. Lalu ada orang yang sampai ke sana tak paham dia apa mau dibuatnya di Raudhah itu. Bagi yang punya ilmu dengan manasiknya sampai di situ, sholatlah dia. Sholat sunat taubat dia, sholat sunat hajat dia, berdoa dia banyak di sana. Doanya diijabah. Tapi orang yang sampai ke sana tak semua berilmu Bapak Ibu. Ada orang yang sampai ke sana karena saking bahagianya dia masuk ke sana, yang dibuatnya bukan sholatnya, bukan berdoanya, tapi yang dibuatnya buat video dia di situ. Tak lama di situ Bapak Ibu, datanglah laskarnya. Roh katanya, roh disuruh keluar. Sampai di luar, apa kata kawannya? Apa doamu tadi di Raudhah? Kata yang satu, aku tak ada doa dan tidak ada sholat. Loh, kenapa kau tak berdoa tak sholat di situ? Itulah dia, kata dia. Baru sampai saya buat video, langsung disuruh keluar katanya. Rugi tidak? Rugi. Tapi orang yang ada ilmunya dia, sampai dia di sana, banyak dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat yang mulia, yang istimewa di kota Al-Madinatul Munawwarah. 3. Yang ketiga adalah Raudhah di Masjid Nabawi. Yang keempat, yang langsung connect dengan langit adalah yang keempat, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah langsung connect ke langit Bapak Ibu. Itu adalah tempat yang istimewa, di mana dulu terakhirnya Mi'rajnya Nabi, Isra'nya Nabi adalah di Masjidil Aqsa. Habis itu baru Mi'raj naik ke langit sampai ke lebih daripada lapisan yang ketujuh daripada langit. Dari situlah Nabi berangkatnya, yaitu Masjidil Aqsa. Yang keempat, yang kelima, mana tempat yang langsung connect dengan langit? Yang kelima adalah masjid. Ini makanya Bapak Ibu, tempat ini tempat yang istimewa Bapak Ibu. Semuanya orang-orang yang datang kemari itu adalah orang-orang istimewa pilihan Allah. Termasuklah Bapak Ibu semua insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu makanya banyakkan di sini berzikirnya, banyakkan berdoanya, banyakkan sholatnya yang boleh bisa lakukan. Banyakkan di sini. Kenapa? Karena tempat ini memang salah satu adalah tempat yang sangat dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kekuatan kita yang pertama untuk melindungi kita dari serangan daripada yang di luar sana Bapak Ibu adalah rumah Allah. Kita ini serangannya luar biasa Bapak Ibu. Lihatlah keadaan hari ini. Sampai masuk ke ruang-ruang yang sangat sempit.
Kita ini semuanya adalah diserang. Dengan apa? Ini Bapak Ibu. Luar biasa ini. Luar biasa. Dulu, sebelum ada ini, baru ada televisi dulu. Habis itu, sampai sekarang ini, apa kata orang hari ini? Dunia berada di genggaman. Ini semuanya ada lengkap Bapak Ibu. Yang baik ada, yang buruk ada, lengkap semua di sini nih. Kajian banyak di situ, fitnah juga banyak di situ tuh. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, untuk tempat kita, bagaimana kita berlindung dari lingkungan kita agar tetap iman kita stabil, maka banyakkanlah datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada katanya begini, Ustadz tetangga kami sebelah tak pernah dia datang ke masjid. Sholat pun tidak pernah. Puasa juga tidak. Kira-kira ada tidak waktu dia datang ke masjid nanti? Ada. Kapan tuh? Hah? Dia nanti datangnya jalan kaki? Jalan sendirian? Nah, dia tetap datang nanti satu saat. Tapi dia digotong tetangganya. Datang ke masjid langsung depan imam. Orang biasa sholatnya di belakang imam. Ini tidak, langsung depan imam. Sholatnya pun sholat istimewa. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Sholat apa tuh? Hah? Sholat jenazah. Pak imam pun bertanya, setelah sudah selesai disolatkan, apakah jenazah ini orang baik? Jawab, baik dari mana? Nih, datangi rumah Allah ini. Itu makanya orang-orang yang seperti itu datang ke rumah Allah, itu malaikat penjaga pintu-pintu rumah Allah ini nih, bingung juga, siapalah orang ini? Nampaknya tak ada pernah datang seumur-umurnya katanya. Sekali datang rupanya langsung disolatin Bapak Ibu. Tuh, hati-hati. Maka yang pertama adalah masjid husnun. Yang pertama adalah masjid. Satu. Yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, apa benteng kekuatan kita yang nomor dua adalah Al-Quran. Al-Quran, ini benteng kita yang nomor dua. Al-Quran ini yang kita baca, Al-Quran ini yang kita pelajari, Al-Quran ini yang kita tadabburi, Al-Quran ini yang kita hayati, Al-Quran ini yang kita amalkan semuanya. Tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran ketika dia tidak pernah belajar tentang Al-Quran Bapak Ibu. Ini sekarang ini alhamdulillah 5 tahun lah lebih kurang. Ini lagi booming-boomingnya, banyaklah tempat-tempat tahsinul Quran. Itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang belum lurus-lurus, yang belum pas, tahsinul Quran dia. Ada lagi di bawahnya itu belajar membaca dulu. Ada Bapak Ibu rumah Quran kita di Rumbai. Ada ya tempat amaji di Rumbai. Kita buka dalam 3 model. Anak-anak ada. Ada pula ibu-ibu, ada juga. Dibukalah untuk bapak-bapak. Lebih kuranglah 4 tahun Bu ya, sampai sekarang tak ada mendaftar bapak-bapak. Padahal tempat itu kita siapkan. Bagaimana kesiapannya? Tempatnya kita siapkan. Nah, semuanya karpetnya pakai kipas. Nah, disiapkan kopi teh semuanya. Nah, ditawarkan, rencananya ditawarkan begini, ngopi dulu baru ngaji atau ngaji baru ngopi. Bayarnya cukup, bayarnya pakai doa. Alhamdulillahnya itulah dia. Sudah 4 tahun, tak ada muridnya satu pun sampai sekarang bapak-bapak. Tapi ibu-ibu alhamdulillah. Alhamdulillahnya ibu-ibu ini sudah sekarang ini sudah 45 orang. Ada yang pemula. Kalau kita kan dulu belajarnya ini baca Al-Quran ini pakai juz amma al-Baghdadiyah. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A. Bapak Ibu gitu juga?
Oh, berartilah tua juga saya ini. Saya juga belajar dulu begitu. Di kampung dulu bayar SPP-nya 2 bayarnya. Pilihannya 2, Bapak Ibu. Satu pakai beras, yang kedua pakai minyak tanah. Nah, itu dulu SPP-nya. Nah, sekarang perkembangan untuk belajar ini luar biasa, Bapak Ibu. Metode-metodenya banyak. Kebetulan kita mengambil metode yang cepat sekarang ini. Nama metodenya Al-Barki. Kita datangkan pakarnya dari Jawa Barat. Nah, alhamdulillahnya guru-guru kita sudah disertifikasi. Bagaimana mengajarkan ini cepat. Alhamdulillah Bapak Ibu, ibu-ibunya. Nah, itu dalam ada yang 1 bulan, ada 2 bulan, dari 0 bisa baca Al-Quran. Nah, murid kita yang paling tua di sana, umur yang paling muda, umurnya 17 tahun terbalik. Berapa itu? 71. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, alhamdulillah mulai dia membaca ini. Sudah mulai dia bisa. Nah, ada yang sudah tahapan kelas yang tua-tuanya, yang sudah seniornya, sudah mulai menghafal. Ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Itu makanya belajar Al-Quran itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Yang dipelajari apanya semua? Semua dipelajari. Cara membacanya, lalu kemudian bagaimana kita bisa menyebutkannya dengan baik. Ada satu tempat Bapak Ibu, tak saya sebutlah tempatnya di mana. Ada imam, tak mau berganti Bu ya. Tak mau digantikan. Sampai pengurusnya bilang apa? Ini Pak Ustadz bisa digantikan setelah dia nanti hilang. Saya pun bingung, hilang gimana? Rupanya mati dia dulu baru bisa digantikan. Sampai sekarang masih dia. 10 tahun yang lalu saya mengisi dari MDI di situ. Bacaannya tetap itu ayatnya. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Sampai sekarang tak mau digantikan Bapak Ibu. Padahal sekarang ini anak-anak kita yang dari pondok-pondok, oh bacaannya luar biasa, hafalannya banyak betul, tapi tak diberikan kesempatan oleh Bapak ini. Apa kata dia sama pengurusnya? Sejak dibangun masjid ini sudah saya imamnya, kata dia. La ilah. Nah itu lagi modelnya sekarang ini Bapak Ibu. Itu yang saya lihat Bu ya. Berkurangnya jamaah di satu tempat itu, masjidnya bagus. Salah satunya adalah faktornya imam. Imamnya ini menentukan Bapak Ibu. Kalau imamnya lebih banyak batuknya dari napasnya, ditinggalin orang. Ditinggalin orang. Sekarang ini imamnya mantap-mantap Bapak Ibu. Dulu awal-awalnya masjid yang pertama kali yang kita ketahui, kalau sholat tarawih itu 1 juz 1 malam, masjid yang ada di pasar bawah itu, masjid raya itu langsung didatangkan dari Palestina imamnya. Kan begitu tuh. Belakangan tidak lagi mendatangkan imam dari Palestina. Tapi siapa? Putra daerah yang luar biasa. Keluaran dari pondok-pondok tahfiz, bacaannya luar biasa. Standarnya tinggi Bapak Ibu. Sudah bisa dipakai standar dunia. Oh, bacaannya luar biasa. Jadi sekarang ini tempat-tempat yang 1 juz 1 malam udah banyak Bapak Ibu. Sudah banyak. Ini kadang-kadang sudahlah bacaannya begitu modelnya. La ilaha illallah. Tuh. Maka benteng kekuatan kita adalah Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran ini adalah hudan, pembimbing, petunjuk, pedoman untuk menjalani kehidupan ini yang akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan Al-Quran. Di rumah kita baca Al-Quran, turun keberkahan. Dibaca di tempat pekerjaan kita, turun keberkahan. Dimanapun dibaca Al-Quran, turun keberkahan di situ. Apa kata Nabi? Nawwir buyutakum, maka sinarilah rumahmu dengan qiraatul Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Ada dalam hadis yang lain, apa kata Nabi?
sesungguhnya penduduk langit melihat rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran sebagaimana mereka melihat kita yang di bumi ini melihat bintang-bintang yang terang benderang di langit yang di atas sana. Begitulah para malaikat melihat dan menyaksikan rumah yang dibacakan Al-Quran. Kalau tak dibacakan Al-Quran di rumah kita, tidak pernah ditunaikan sholat sunnah di rumah kita, apa yang terjadi? Rumah kita itu, kata Nabi, bak seperti kuburan. Ya Bapak Ibu, bak seperti kuburan. Dua. Yang kedua adalah Quran. Terakhir yang ketiga. Dah lewat Bapak Ibu 30 menit. Udah lewat gimana nih? Lanjut ke mana kita? Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga terakhir. Apa benteng kekuatan umat Islam yang ketiga adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Makanya makna zikir ini 3 Bapak Ibu. Mengingat, menyebut, menghadirkan ketenangan batin. Itulah dia zikir. Sampai disebut di dalam Al-Quran, orang-orang yang ingat dengan Allah ini, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka tetap mengingat Allah. Ketika dia berjalan, ingat dengan Allah. Ketika dia duduk, tetap ingat dengan Allah. Sampai ketika dia pun berbaring, adalah ingat dengan Allah. Langsung connect dengan Allah. Tidak pernah terpisah hatinya dengan Allah. Maka orang-orang ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dia berzikir. Perbedaan kita Bapak Ibu dengan agama lain yang sangat luar biasa adalah zikir. Tak ada zikir agama lain Bapak Ibu. Kita yang punya zikir itu. Kita yang punya zikir. Makanya Nabi sampaikan farqu bainal hayati wal mamat tarku zikir. Perbedaan antara orang yang hidup dan mati di hadapan Allah adalah meninggalkan zikir. Ketika engkau berzikir, maka engkau hidup di hadapan Allah. Ketika tak berzikir kepada Allah, bak seperti mayat hidup. Mayat berjalan saja, tak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini banyak Bapak Ibu. Ada tasbih, ya kan? Ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Nah, ada hauqalah, ada istirja. Tuh, semua zikir tuh. Makanya disatukan zikir itu, tenang hati dibuatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita coba. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semakin banyak zikirnya, semakin banyaklah dosanya gugur. Allah senang dengan orang-orang ahli zikir ini Bapak Ibu. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum. Jika kamu mengingatku, aku pun mengingat kalian. Lawan kalimatnya Bapak Ibu, ketika kalian melupakanku, apa kata Allah? Aku pun melupakan kalian. Na'udzubillah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita banyakkan zikir kita. Karena zikir ini akan mendatangkan ketenangan batin. Kata Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Yang kita cari dalam hidup ini ketenangan Bapak Ibu, ya kan? Yang kita cari ketenangan. Banyak sudah orang punya harta, tapi tidak tenang Bapak Ibu. Banyak sudah orang punya duit, tidak tenang juga. Ternyata yang menenangkan itu bukanlah harta, bukanlah uang yang banyak, tapi yang menenangkan batin itu adalah zikir. Banyak kita berzikir. Orang-orang dulu di masa lalu, sebagaimana dulu di berbagai tempat Bapak Ibu, mereka mengambil waktu untuk berzikir. Itu yang kita kenal dengan suluk dia. Bersuluk dia pakai kelambu. Berzikir sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Makanya dia dalam hidupnya ketenangannya
Akhir hayatnya pun dia dimudahkan oleh Allah. Sebutannya adalah hanya Allah, 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 Allah. Sampai detak jantungnya pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu benteng kekuatan umat Islam apalagi di akhir zaman ini. Pertama adalah masjid. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan dikuatkan kita. Dan kemudian kita tetap bersama dengan yang tiga ini. Dan pada akhirnya inilah yang akan mensyafaatkan kita. Inilah yang akan menolong kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala silap dan salahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalaminni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.